Assalamualaikum Sobat Necis. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Sebelum kita ke materi, perkenalkan, nama Ibu Rena Mailis, ini wajah Ibu dan ini alamat rumah Ibu di Margaluyu Timur, Gang 10A. Dan ini ada Ibu cantumkan media sosial Instagram Ibu, boleh kalian follow. Nah, yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini mengenai materi induksi matematika. Tujuan pembelajaran dari bab ini apa sih? Yaitu pertama, kalian diharapkan dapat satu, memahami rumus jumlah bilangan asli, rumus jumlah kuadrat bilangan asli, dan rumus jumlah kubik bilangan asli. Dua, memahami cara pembuktian induksi matematika dan prinsip-prinsipnya. Ketiga, melakukan pembuktian rumus matematis dengan menggunakan induksi matematika. Keempat, menggunakan induksi matematika untuk penyelesaian permasalahan suatu rumus atau pernyataan matematika. Nah, sebelum ke materi induksi matematika, ada materi yang harus kalian ingat kembali, yaitu mengenai deret-deret pada bilangan asli. Kalian ketahui bahwa himpunan bilangan asli yaitu dimulai dari 1, 2, 3 sampai dengan N, sehingga deret bilangan aslinya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah N. Nah, ini adalah rumus deret bilangan asli. Yang kedua ada deret kuadrat bilangan asli. Hanya bedanya di sini, dari bilangan asli tersebut kita beri kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan N kuadrat. Dan ini untuk rumus deret kuadrat bilangan asli. Yang ketiga ada deret kubik bilangan asli. Kubik yaitu pangkat 3. Jadi kalau pada poin 2 itu adalah 1 kuadrat. Nah, untuk deret kubik maka 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan untuk N pun pangkat 3. Dan ini ada rumusnya untuk deret kubik bilangan asli. Nah, ini untuk contoh soal menentukan suku ke N dari deret bilangan asli. Suku ke N yaitu yang ditanyakan di sini suku ke-5 dan suku ke-40 dari deret bilangan asli. Bilangan asli, suku ke-1 yaitu 1, suku ke-2 yaitu 2, suku ke-3 yaitu 3, suku ke-4 yaitu 4. Maka untuk suku ke-5 adalah nilainya 5. Begitupun untuk suku ke-40, nilainya adalah 40. Yang kedua itu yang ditanyakan jumlah 5 suku pertama menggunakan rumus deret bilangan asli yang tadi ada di slide sebelumnya, yaitu Sn sama dengan 1/2n dikali n plus 1, di mana n-nya kita substitusikan dengan 5, sehingga 1/2 kali 5 kali 5 plus 1. Yang pertama kita hitung adalah yang di dalam tanda kurung, 5 ditambah 1. Nah, 5 ditambah 1. Kemudian 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kemudian 5 dikali 6 30. Kemudian 30 dikali 1 dibagi 2, atau boleh ditulis 30 dibagi 2 sama dengan 15. Ya, jadi untuk jumlah 5 suku pertama atau S5 nilainya adalah 15. Itu adalah menentukan suku ke N dan jumlah N suku pertama pada deret bilangan asli. Gitu. Nah, selanjutnya untuk contoh soal pada deret kuadrat bilangan asli. Menentukan suku ke-10 yaitu UN sama dengan
UN sama dengan N kuadrat, di mana N-nya kita ganti dengan 10. Maka 10 kuadrat sama dengan 10 dikali 10, 100. Untuk jumlah 10 suku pertama, menggunakan rumus deret kuadrat bilangan asli yang ada di slide tadi sebelumnya. 1/6N dikali N ditambah 1 dikali 2N plus 1. Jadi 1/6, di mana N-nya kita ganti dengan 10. 10, 10. Jadi yang pertama kita hitung adalah yang di dalam tanda kurung. 10 ditambah 1, 11. Kemudian 2 kali 10, 20 ditambah 1. Nah, ini tuliskan lagi 10 dan 11, kemudian 20 ditambah 1, 21. Kita kalikan dulu, 11 dikali 21, 231. 231 dikali 10, hasilnya 2310. Baru dikalikan dengan 1/6, atau bisa ditulis dengan 2310 dibagi 6, hasilnya adalah 385. Ini adalah jumlah 10 suku pertama. Nah, selanjutnya contoh soal pada deret kubik bilangan asli. Tentukan suku ke-6 dan jumlah 6 suku pertama. Suku ke-6 itu kita gunakan UN sama dengan N pangkat 3 ya, di mana N-nya kita ganti dengan 6. Setiap N kita ganti dengan 6. 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Untuk jumlah 6 suku pertama pun sama, kita menggunakan lagi rumus jumlah atau deret kubik bilangan asli yang ada di slide tadi sebelumnya. Setiap N kita ganti lagi dengan 6. Yang kita hitung lebih dulu itu yang di dalam tanda kurung. 6 tambah 1, 7. Kemudian 7 kali 6, 42. 42 dibagi 2, 21 dikuadratkan. Hasilnya adalah 441. Itu untuk jumlah 6 suku pertama nilainya. Ya. Itu hanya sedikit mengulas kembali materi yang sudah kalian terima di tingkat sebelumnya. Nah, ini adalah inti materinya, yaitu pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Apa sih induksi matematika? Induksi matematika adalah suatu cara pembuktian untuk membuktikan rumus yang memuat variabel N dan berlaku untuk setiap N bilangan asli. Yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu 2. Yang pertama ada induksi matematika untuk pembuktian barisan dan deret. Prinsip pada induksi matematika yaitu ada 3. 1. Dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Kedua, diasumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Ketiga, dibuktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Itu 3 prinsip yang harus kalian lewati pada induksi matematika. Nah, yang akan dibahas pada kesempatan kali ini 2 bagian saja dulu, yaitu induksi matematika untuk pembuktian barisan atau deret, induksi matematika untuk pembuktian keterbagian bilangan. Nah, yang kita bahas terlebih dulu yaitu pembuktian untuk barisan dan deret. Contoh, buktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 2N dikurangi 1 sama dengan N kuadrat berlaku untuk setiap N bilangan asli. Nah, pada soal ini kalian harus melewati 3 prinsip tadi. Kita mulai dengan prinsip yang pertama, harus membuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1, yaitu 2N dikurangi 1 sama dengan N kuadrat. Setiap N itu harus kita substitusikan dengan 1, yaitu 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 dikali 1, 2
dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, nah sama dengan 1. Untuk 1 kuadrat pun nilainya sama dengan 1. Maka jika hasil dari ruas kiri dan ruas kanan itu nilainya sama, maka sudah bisa dipastikan PN benar untuk N sama dengan 1. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan itu nilainya harus sama untuk langkah yang pertama. Nah, langkah kedua, kalian harus mengasumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Sehingga 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2N dikurangi 1 sama dengan N kuadrat. Pada langkah ini kalian hanya diminta mengasumsikan saja, jadi hanya menuliskan, tidak perlu membuktikannya. Jadi hanya mengganti saja, mensubstitusikan di mana N-nya dengan K. Nah, sehingga hasil dari langkah kedua itu cukup sampai di bagian ini saja. Nah, ya. Nah, untuk langkah ketiga ini kalian harus membuktikan lagi PN benar untuk N-nya sama dengan K plus 1. Di ini artinya kalian harus membuktikan N-nya kita ganti dengan K plus 1, ruas kiri dan ruas kanan pun kita ganti dengan K plus 1. Pada langkah ketiga itu kita mulai menuliskannya dari langkah kedua, hasil dari langkah kedua. Nah, ini adalah hasil dari langkah kedua. Kita mulai dari sini. Nah, ini langkah kedua. Kemudian masing-masing ruas atau di kedua ruas itu kita tambahkan dengan 2K plus 1. 2K plus 1 min 1 dan 2K plus 1 min 1 di ruas kanan. Yang harus kita proses itu yang di ruas kanan. Nah, K kuadrat ditambah 2K itu diperoleh dari 2 dikali K. Kemudian 2 ini diperoleh dari 2 dikali 1. Ini dikurang 1 dari tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1, yaitu dari 2 dikurangi 1. Nah, kenapa bagian terakhir ini hasilnya adalah K plus 1 kuadrat? Itu kalau kita cari faktornya yang memenuhi K kuadrat ditambah 2K plus 1 itu merupakan faktornya atau akarnya adalah K plus 1 kuadrat. Karena jika kita uraikan K plus 1 kuadrat itu sama dengan K plus 1 dikali K plus 1. Nah, K plus 1 dikali dengan K plus 1 hasilnya itu akan kembali ke ini. Begitu ya. Jadi pada langkah ketiga ini pernyataan tersebut bisa dipastikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jika langkah ke-1, kedua, dan ketiga itu sudah bisa dipastikan masing-masing pernyataannya itu benar, maka dari pernyataan tersebut benar berlaku untuk setiap N bilangan asli. Ya, begitu. Nah, untuk selanjutnya, induksi matematika untuk pembuktian keterbagian bilangan. Pada contoh ini, kalian diminta membuktikan bahwa N kuadrat dikali N ditambah 1 kuadrat itu apakah habis dibagi 4 untuk setiap N bilangan asli. 3 prinsip yang tadi pada induksi matematika harus kalian tempuh langkah-langkahnya. Yang pertama, 1. Dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Jadi yang memuat variabel N pada soal itu harus kita substitusikan dengan N sama dengan 1. Sehingga hasilnya ini 1 kuadrat dikali 1 ditambah 1 kuadrat ya. 1 kuadrat 1, 1 ditambah 1 itu 2, jika dikuadratkan sama dengan 4. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, hasil 4 ini sudah disubstitusikan untuk N sama dengan 1 untuk pernyataan ini. Dan hasilnya adalah 4. Nah, apakah 4 ini habis dibagi 4? Ya, benar. Jadi, dipastikan pernyataan tersebut
itu benar untuk N sama dengan 1. Bu, bagaimana kalau hasilnya 3? 3 apakah habis dibagi 4 ya? Itu tidak benar pernyataannya, ya sudah, tidak usah dilanjutkan. Begitu ya. Poin 2, diasumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Nah, maaf tadi keklik. Nah, pada langkah kedua di sini kalian hanya mengasumsikan saja. Berarti di sini kalian hanya mensubstitusikan N-nya dengan K tanpa perlu membuktikannya ya. Jadi langkah kedua ini sudah cukup, hanya mengganti saja N-nya sama dengan K. Itu artinya PN benar untuk N sama dengan K. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga. Dibuktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi setiap N kita ganti dengan K plus 1. Nah, K plus 1. Nah, ini K plus 1. Nah, ini pun K plus 1 ya. Nah, jika sudah disubstitusikan, selanjutnya K plus 1 kuadrat kita turunkan lagi, dan K plus 2 diuraikan. K plus 2 dikuadratkan, itu diuraikan hasilnya adalah K kuadrat plus 4K plus 4 ya. Nah, hasilnya K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat ditambah 4K dikali K plus 1 ditambah 4K plus 1. Jadi hasil yang ini, hasil yang ini kita tuliskan, turunkan ke bawah. Ini kita tambahkan K plus 1 kuadrat. Nah, K plus 1 kuadrat, yang ini K plus 1 kuadrat tambahkan K plus 1 kuadrat. Nah, dari pernyataan tersebut K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat, apakah habis dibagi 4? Jelas habis dibagi 4. Kenapa? Karena di sini ada pada langkah kedua. Di langkah kedua ini asumsi tersebut benar bahwa K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat itu habis dibagi 4. Nah, bagaimana untuk yang 4K K plus 1? Apakah habis dibagi 4? Iya, benar, habis dibagi 4 karena merupakan kelipatan 4. Maksudnya 4 dikali K plus 1 kuadrat ya. Nah, untuk 4 kali K plus 1 apakah habis dibagi 4? Iya, habis dibagi 4. Karena apa? Karena merupakan kelipatan 4, yaitu 4 kalinya dari K plus 1 kuadrat. Begitu. Nah, ini memang agak sulit, tapi Ibu yakin kalian diulang-ulang saja setiap penjelasan yang sudah disampaikan. Ibu yakin kalian bisa memahaminya sedikit demi sedikit, asal kalian tetap semangat belajarnya ya. Jika ada yang belum paham, boleh nanti ditanyakan via WA dari masing-masing ketua kelompoknya ya. Untuk pembahasan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat untuk kalian yang masih tetap belajar di rumah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas
mudah-mudahan bisa diberikan di pertemuan berikutnya. Dan untuk sekarang kalian boleh rangkum atau meresum setiap penjelasan yang ada di slide-slide yang sudah Ibu berikan ini. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kedua kalinya. Bye.